Horas, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Furdopi Satiria Sidabutar. Saya berasal dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945. Dalam pembuatan video kali ini, saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas oleh Bapak Sony Junaidi, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan sebagai kapital. Ada pokok pembahasannya yaitu pengertian kapital, dan yang kedua pendidikan sebagai kapital. Nah, di sini apa itu pengertian kapital? Secara etimologi, kapital berasal dari kata capital yang berasal dari bahasa Latin yaitu caput yang berarti kepala. Akan tetapi, kapital tersebut pada abad 12 dan abad 13 dipahami sebagai dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Berger 1990.220. Sementara dalam pengertian sosiologi pendidikan, kapital dipahami sebagai proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, bukan sekedar suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan sebagai kapital. Alasan mengapa pendidikan sebagai kapital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Di sini juga mengapa pendidikan sebagai kapital, yaitu pendidikan karena kita dapat melihat berbagai aspek, yaitu pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu alat untuk perkembangan ekonomi. Yang kedua yaitu investasi pendidikan memberikan nilai balik atau rate of return yang lebih tinggi dari investasi di bidang lain. Yang ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Selanjutnya yaitu Damsar 2011.2177 menyebutkan ada beberapa bentuk neokapital tersebut, yaitu yang pertama, kapital manusia atau human capital, kapital budaya atau kultural kapital, kapital sosial, social kapital, kapital simbolik kapital. Walaupun ada pengulasan makna dari kapital tersebut, namun kapital dipahami sebagai suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang nantinya diharapkan pengembaliannya dalam berbagai bentuk seperti keuntungan, laba, status, kelebihan, dan kesempatan. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai kapital manusia. Pendidikan sebagai kapital manusia dipahami sebagai yang tercermin di dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerja seseorang. Kapital fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat yang memudahkan produksi, maka kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan untuk bertindak dalam cara yang baru. Di sini juga disebut yaitu human capital, yaitu modal manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh
Habermas, pendidikan itu yaitu mencakup tentang tenaga kerja, refleksif, ilmuwan. Pendidikan itu juga bisa jadi orang yang pemikir, menjadi guru, intelektual, dan menjadi seseorang yang peneliti. Bagaimana di sini dengan manusia yang bertindak dalam cara-cara yang baru. Manusia itu kan punya potensi dirinya masing-masing. Sebelumnya saya minta maaf. Manusia itu kan punya potensi dirinya masing-masing. Bagaimana manusia itu diciptakan berbeda-beda dan tidak selalu sama dengan individu yang lain. Di sini manusia dituntut untuk bagaimana mereka menjadi seseorang yang berpendidikan, dan di dalam pendidikan Indonesia juga tidak kalah dengan pendidikan yang berada di luar negeri. Sumber daya manusia dalam Indonesia pada saat ini juga sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai kapital sosial. Pendidikan juga dipandang sebagai kapital sosial, yaitu Pierre Bourdieu dalam Damsar 2011-2-183 merumuskan kapital sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan berkenalan timbal balik serta memberikan dukungan kolektif. Ketika seseorang telah melalui pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan, maka ia telah mendapatkan jaringan dalam lembaga tersebut dengan yang individu atau kelompok lain. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Bourdieu mendefinisikan kapital budaya sebagai selera bernilai budaya dan pola konsumsi. Kapital budaya mencakup rentangan yang luas seperti seni, pendidikan pengetahuan, dan bentuk-bentuk bahasa. Definisi ini dapat dikatakan bahwa Bourdieu membatasi kapital budaya sebagai kapital pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan dan penaksiran nilai. Kapital budaya terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi manusia yang wujudnya adalah badan, yang kedua dimensi objek yang dihasilkan oleh manusia, dan yang ketiga dimensi institusional. Di sini budaya seperti bagaimana budaya itu kita mengembangkannya, dan seperti nilai sopan santun, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lain-lain sebagainya. Di dalam pendidikan sebagai kapital budaya, bagaimana kita memiliki budaya yang berbeda-beda dan bagaimana kita menciptakan suatu budaya itu dan mencintainya, karena itu adalah budaya kita yang berada di dalam Indonesia. Yang terakhir yaitu pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi sehingga menjadi tersamarkan dan menghasilkan efek yang tepat serta menyembunyikan fakta bahwa tampil dalam bentuk-bentuk kapital material. Riger dan Goodman 2004-526 menjelaskan bahwa kapital simbolik terwujud dalam prestise, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Para sosiologi menyimpulkan bahwa kapital simbolik adalah kapital yang terwujud dalam prestasi, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Nah, di sini saya membuat suatu kesimpulan, yaitu pentingnya peranan pendidikan sebagai human capital dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi saja, tetapi pendidikan juga dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai keterampilan yang mumpuni dan manusiawi dalam menghadapi tantangan global saat ini.
Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Dalam hal ini saya masih belajar. Terima kasih. Salam Rahayu, Horas.